Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Fitriawan dengan NIM 120330002 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian Institut Teknologi Sumatera Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang telah saya buat, yaitu mengenai simulasi Aspen Plus menggunakan metode heat exchanger. Nah, di sini langsung saja review ini bertujuan untuk mengklarifikasi secara komprehensif status penelitian transportasi thermal minyak tanah penerbangan superkritis dengan minat khusus pada efek retak pada perpindahan panas, yang mana pada topik kita yaitu adalah heat exchanger atau perpindahan panas. Nah, di sini langsung saja pada pendahuluannya. Saat ini, eksploitasi dan pemanfaatan energi bersih semakin mendapat perhatian dari banyak negara dan wilayah karena dipandang sebagai pendekatan yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan emisi karbon. Nah, sebagai pembawa energi bersih, yang penting hidrogen memiliki sejumlah keunggulan, antara lain yaitu ramah lingkungan, terbarukan, cadangan melimpah, nilai kalor tinggi, mudah disimpan dan juga mudah diangkut, yang sebaliknya menjadikannya sebagai bahan baku yang sangat penting yang digunakan secara luas di banyak sektor industri seperti alam, sintetis gas, industri petrokimia, metalurgi, produksi pupuk, dan sebagainya. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Hidrogen pada tahun 2017, sekitar 18% konsumsi energi dunia pada tahun 2050 akan dipasok oleh hidrogen. Nah, akibatnya hidrogen saat ini menikmati momentum pengembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena hidrogen adalah unsur paling ringan dan dapat mengatasi gravitasi bumi dengan mudah, maka molekul hidrogen bebas tidak ada di alam dan harus dihasilkan dari senyawa yang mengandung hidrogen seperti hidrokarbon dan juga air. Nah, baiklah, di sini pada metode penelitian pada review jurnal yang saya buat adalah metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan studi literatur yang diperoleh dari 15 paper internasional yang mencakup pembahasan visualisasi data serta pengambilan data lapangan secara digital yang kemudian melalui kelima jurnal tersebut dibuatlah review papers. Jadi dari 15 jurnal yang telah saya baca, saya membuat review papersnya. Nah, memberikan pengetahuan tambahan yang harapannya dapat menambah wawasan baru yang dibuat sedemikian rupa, sehingga diharapkan ada pembaruan teknologi yang dapat dihasilkan nantinya. Baik, dari jurnal yang saya baca, maka didapatkan hasil dan pembahasannya. Nah, di sini pada gambar ini, pada gambar yang pertama ini dapat terlihat bahwa konsumsi energi terbesar dari sistem IS berasal dari reboiler H2SO4-DST, yaitu sekitar 27,4% dari total konsumsi energi sistem itu sendiri. Nah, selain itu, sekitar 23,5% dan 17,8% dari total konsumsi energi sistem ditempati masing-masing oleh reboiler HIDST dan sel IID. Singkatnya, dapat disimpulkan bahwa lebih dari separuh konsumsi energi sistem, yaitu 27,4% ditambah 23,5% adalah sebesar 50,9%. Ditempati oleh dua kolom distilasi dan lebih dari 40% konsumsi energi sistem, yaitu 23,5% dan ditambah 17,8% menghasilkan 41,3% dan digunakan oleh konsentrasi HI dan proses distilasi. Begitu. Baik, langsung saja ke sini. Nah, dengan demikian, di sini ada gambar lagi, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara nomor peran TL dan fraksi volume nanopartikel. Nah, jadi berdasarkan gambar tersebut, bilangan peran semakin berkurang dengan bertambahnya fraksi volume partikel nano. Nah, hal ini disebabkan penurunan kapasitas termal nanofluida dibandingkan dengan fluida dasar dan juga peningkatan konduktivitas termal nanofluida.
Nah, dan juga menurut diagram ini, pada konsentrasi awal nanopartikel perak, terjadi pengurangan permukaan lebih lanjut. Peningkatan lebih lanjut dari nanopartikel perak menyebabkan peningkatan koefisien perpindahan panas dari nanofluida. Tetapi, karena perubahan yang sangat kecil dalam koefisien perpindahan panas dari sisi fluida shell, peningkatan koefisien perpindahan panas keseluruhan tidak signifikan dan peningkatan konsentrasi memiliki berpengaruh besar pada peningkatan koefisien perpindahan panas keseluruhan gitu. Eh, Kembali membahas diagram yang pertama tadi. Nah, untuk sistem IS tanpa jaringan pertukaran panas internal, dihitung bahwa memproduksi 1 mol hidrogen membutuhkan konsumsi panas sekitar 1468,5 kg Joule dan listrik sekitar 151,4 Joule, yang berarti total sekitar 1804,9 Joule panas diperlukan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dengan jaringan pertukaran panas internal saat ini, sekitar 422 Joule limbah panas dapat dipulihkan secara efektif per 1 mol hidrogen yang dihasilkan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari review jurnal ini yang di mana tadi sudah ada pembahasan yang saya bahas, maka dalam studi ini untuk meningkatkan pemulihan panas dalam CHP dan konfigurasi ORC yang digerakkan oleh matahari, penggunaan nanofluida dalam penukaran panas shell dan tube diselidiki. Nah, tujuan utama pemanfaatan nanofluida adalah untuk meningkatkan koefisien perpindahan panas dan mengurangi area penukar panas dan biaya keseluruhannya sendiri, begitu. Sejalan dengan itu, 4 nanopartikel A12HA13, TiO2, Cu, dan Ag ditambahkan ke air dan digunakan dalam sistem termodinamika. Akhirnya, analisis termoekonomi dan sensitivitas diterapkan pada sistem termodinamika dan pengaruh konsentrasi nanopartikel pada sifat ekonomi dan termofisik dapat kita evaluasi. Oke, itulah tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dengan itu, saya tutup penjelasan dari review yang telah saya buat ini, yaitu mengenai simulasi Aspen Plus menggunakan metode heat exchanger. Baik, saya Via Fitriawan. Dengan ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.